Ini menyoal soal masalah tudingan atau ada perbincangan ya dari sekelompok orang yang mengatakan ini menyoal soal masalah bantuan dari negara kita. Saya sebutnya begitu, Ustaz. Lah masyarakat kita katakanlah yang memberikan sumbangan untuk masyarakat Palestina. Yang mengatakan demikian. Sumbangan-sumbangan kita sesungguhnya itu tidak akan sampai ke sana, maka sebaiknya jangan gitu. Ya tentunya pernyataan seperti itu kan keliru. Ya, keliru, kemudian keluar dari konteks kebutuhan dan keluar dari konteks daripada ta'awun bil birri atau ta'awun 'alal birri dan ta'awun di dalam kemaslahatan persaudaraan Islam. Yang pertama, sering saya katakan bahwa apapun yang terjadi di Palestina, apapun yang terjadi dengan kelompok-kelompok, katakanlah itu oknum di Palestina, katakanlah itu pengkhianat di Palestina, bukan berarti kemudian kita menghentikan bantuan, bukan berarti kita menghentikan doa, bukan berarti kita menghentikan untuk terus memperjuangkan agar Palestina merdeka. Walaupun secara bersamaan di negeri kita pun juga butuh bantuan-bantuan itu ya. Karena Islam itu tidak untuk dirinya. Naif sekali kalau Islam berpikir tentang dirinya saja dan tidak berbagi dengan yang lain. Individualistik tidak ada dalam ajaran Islam individualistik. Sebagaimana kita sengsara, bukan berarti kemudian kita mengacuhkan kesengsaraan orang lain. Betul, Indonesia butuh, rakyat Indonesia butuh bantuan, tapi tidak harus kemudian menutup mata dan membutakan mata kita terhadap Palestina, saudara kita yang kemudian juga membutuhkan. Artinya serusak-rusaknya Indonesia itu dalam keadaan damai, Pak. Tapi sebahagia-bahagianya Palestina dalam keadaan terjajah. Itu perbedaannya. Maka tidak ada yang, saya bilang, tidak ada yang tidak bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat sumbangan-sumbangan kita yang harus sampai kepada Filistin. Teruslah kita lakukan sekuat tenaga kita. Kalau tidak doa dengan harta, kalau tidak harta dengan pikiran kita dan sebagainya. Yang kuat dengan harta kita lakukan dengan harta ke sana. Insya Allah nyampe, Pak. Bahasa tidak nyampe itu karena frustasi. Bahasa tidak nyampe itu karena kenaifan pemikiran kita bahwa seolah-olah apa yang kita sampaikan ke sana itu tidak berguna. Padahal jangankan tadi ratusan ribu, Pak, 1 rupiah yang kita sedekahkan kepada mereka itu berguna bagi mereka. Artinya setetes, bahasanya itu setetes air yang kita sumbangkan itu pasti berguna bagi mereka. Jadi tidak ada lagi bahasa kemudian tidak bisa atau tidak usah, tidak perlu membantu menyumbang kepada Filistin. Ya, karena berpikir soal masalah teritorial itu. Itu karena Islam tidak pernah berpikir teritorial. Islam itu tidak membuat restricted area yang terbatas. Keluar dari teritorial kita biarin saja, tidak ada yang begitu. Orang di negeri kita juga butuh bantuan. Tidak ada yang pernah begitu. Sering saya katakan bahwa kalau orang Islam semuanya berpikir demikian, ya, senaif itu berarti dulu tidak ada satu sahabat pun yang mau sedekah, Pak. Tidak ada satupun sahabat yang mau berbagi dengan orang. Karena rata-rata sebagian besar para sahabat itu miskin. Sebagian besar di antara mereka itu justru harus disedekahin. Tetapi justru yang harus disedekahin justru mereka sedekah, Pak. Dan juga tidak akan ada cerita tentang Ali yang kita kenal hari ini gitu ya. Betul. Yang dengan keluarganya rela makan makanan yang basi demi memberikan yang terbaik untuk orang. Tidak ada cerita itu, dan tidak ada cerita seorang sahabat dalam keadaan dia puasa, dalam keadaan dia tidak punya apa-apa, kemudian dia keluar bekerja, kemudian dia keluar mencari kayu, kemudian dijual ke pasar, hasilnya dia sedekahkan lagi, setelah itu dia puasa lagi keluarganya. Dalam kondisi dia miskin sekalipun masih bisa begitu. Coba sedekah gitu. Lebih-lebih lagi ketika dia terdaftar orang-orang miskin di Baitul Mal oleh pemerintahan, harus dikeluarkan dari Baitul Mal. Ini orang-orang miskin diketok pintunya itu. Anda mendapatkan bantuan dari Baitul Mal. Jangan saya bukan orang miskin. Ke sebelah itu tetangga saya yang nggak bisa makan, coba. Padahal sama. Sampai seperti itu untuk bahasanya itu itar.
mementingkan kepentingan orang itu didahulukan itu daripada kepentingan pribadi. Itu Islam itu. Seperti itu. Mendahulukan kepentingan bersama sebelum kepentingan pribadi, itu Islam itu. Wow, nice. Itu cerita kita yang sudah dicontohkan oleh generasi terbaik sampai hari ini. Makanya bagian dari sunnah kita, sesengsara kita ya, semiskin-miskinnya kita, bukan berarti menutup mata untuk berbagi dengan orang-orang saudara kita di Filistin. Mereka paling bahagia tapi dalam keadaan terjajah. Kita sesengsara kita tapi tetap dalam keadaan yang damai. Itu saja. Dan juga memang sumbangan kita kepada mereka itu kan tidak juga setiap hari. Betul. Cuma dalam satu kesempatan saja. Betul. Satu kesempatan, satu bulan sekali mungkin. Dan tidak saya kira tiap hari. Ketika kemudian suara-suara yang bilang berhentilah untuk menyumbang gitu ya, karena memang mempertimbangkan kondisi kemiskinan di negeri kita juga meningkat dan orang-orang juga membutuhkan sumbangan-sumbangan itu. Seperti itu tidak tepat. Yang tepat adalah Anda menyumbang ke tetangga yang membutuhkan, dan Anda juga menyumbang ke saudara kita yang ada di Palestina. Harusnya begitu dong. Yang jelas-jelas sedang dijajah. Yang jelas-jelas sedang dijajah. Diperangi. Berpikirnya harus berpikir ideal, jangan berpikir naik, jangan berpikir disparitas begitu. Itu individualistik justru. Itu individualistik. Yes. Akhirnya dia tidak menyumbang ke tetangga kita dan tidak menyumbang ke Palestina. Benar nggak? Akhirnya berpikir untuk dirinya, saya aja masih susah, ngapain nyumbang ke tetangga? Memang realitasnya adalah orang-orang yang bercakap demikian itu adalah orang-orang yang tidak menyumbang gitu sebetulnya. Bisa juga. Karena yang tidak memperkarakan, orang-orang menyumbang ini justru tidak memperkarakan permasalahan ini, karena mereka menyumbang di sana, hari-hari yang mereka punya pun mereka lakukan penyumbangan untuk saudara-saudara yang ada di sekitarnya. Kita kalkulasikan saja deh secara logik. Kalkulasikan saja, berapa sih yang kita sumbang ke Filistin? Menghabiskan harta kita kah? Paling berapa? Paling 1.000, 2.000 Pak. Paling 10.000, 20.000. Tidak menghabiskan seluruh harta kita. Tidak membuat kita miskin dan tidak membuat Filistin jadi kaya lebih dari kita. Tidak. Tetapi bantuan itu akan Allah catat sebagai bagian dari perjuangan kita. Itu saja. Dan juga memang tidak ada catatan bahwa orang yang sedekah terus-menerus itu menjadi gitu miskin, tidak. Memang asalnya sudah miskin, dia bersedekah akan kaya, kan begitu. Betul. Tidak membuat miskin dan tidak membuat kaya. Itu saja. Baik, ini menarik. Saya kira ini terakhir ini Ustadz untuk menutupi perbincangan kita. Ini menyoal soal tokoh terbesar kita, guru terbesar gitu ya, imam terbesar katakanlah. Imam Syafi'i, rahimahullah. Bahwa ada yang mengatakan bahwa beliau ini tidak berasal daripada Filistin. Nah itu juga kekeliruan, takutnya adalah kekurangan literasi dan kekurangan oksigen di otaknya, sehingga ada sedikit penyelewengan di dalam sejarah. Jadi justru perbedaan di kalangan para ulama tentang tempat kelahiran Imam Syafi'i itu bisa dikompromikan. Datang dari perbedaan tempat adalah kompromistis saja. Al-Baihaqi mengatakan demikian, kemudian para ulama lainnya mengatakan demikian, kemudian dirangkum oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan perbedaan tempat kelahiran tentang Imam Syafi'i itu dikompromikan dan tidak saling bertentangan. Kan ada yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza, yang satu mengatakan di Asqalan, yang satu mengatakan di Yaman. Jadi sebenarnya orang mana dia itu? Sedangkan dia adalah Al-Qurashi. Jadi Muhammad bin Idris Al-Qurashi Asy-Syafi'i ini, itu adalah asli keturunan dari Quraisy, jalurnya jalur lewat Al-Muttalib. Al-Muttalib ini adalah saudaranya Hashim. Kemudian bertemu di Abdi Manaf bin Qusay. Jadi ketemu dengan Rasulullah adalah di kakeknya di Abdi Manaf. Kalau Rasulullah dari Hashim, kalau Imam Syafi'i dari Al-Muttalib. Tapi tetap masih keluarga besarnya Quraisy. Jadi dia saudaraan dengan Rasulullah dari sisi kakek. Asli itu,
Tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak ada pertentangan ketika beliau mengatakan aku dilahirkan di Gaza. Gaza itu adalah satu kampung, dulu itu sebenarnya kampung Pak, jalur Gaza itu kampung, kotanya namanya Al-Asqalan atau Asqalan. Nah, sedangkan ketika umur dia 10 tahun oleh ibunya dibawa di penduduk dengan penduduk Yaman. Oh, di penduduk Yaman bersama dengan orang-orang Yaman. Kemudian sudah besar sedikit ditarik lagi ke Mekah oleh ibunya karena khawatir dia justru jauh dari keturunan aslinya, dari nasab aslinya. Maka dikembalikan lagi ke Mekah oleh ibunya. Selesai. Lahir dia di Filistin, Pak. Gaza, Asqalan, kemudian bergaul banyak dengan orang-orang Yaman. Kemudian sudah umurnya 12 tahun dia pindah ke Mekah, menyelesaikan hafalannya di 7 tahun, kemudian bertemu dengan Imam Malik ketika umur 15 tahun atau 16 tahun, kemudian sama gurunya ketika umur 15 tahun atau 16 tahun sudah diberikan sertifikat untuk berfatwa. Itu umurnya masih belasan sudah berfatwa, sudah punya sertifikasi untuk berfatwa oleh para ulama besar di zamannya itu. Di Imla didiktekan itu Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu adalah kitab induknya Imam Malik, didiktekan oleh Imam Syafi'i. Dia mengucapkan apa yang tertera di dalam Al-Muwatta di depan si penulisnya itu. Luar biasa itu Imam Syafi'i. Jadi asli dari Filistin. Baik, berarti terjawab. Sudah Jelas bahwa Imam Syafi'i ini memang lahir di Gaza dan lahirnya di Gaza, kotanya Asqalan, Filistin. Filistin. Tapi keluarga besar dari Quraisy, dari Mekah. Oke. Ibunya itu dari Yaman, Pak, Al-Azdiyah, dari marga Azdiyah. Makanya ketika sudah besar sedikit dia bergaul dengan orang-orang Yaman. Itu berarti bergaul dengan marga ibunya. Baru kemudian setelah besar dikembalikan ke marga bapaknya yang dari Mekah. Begitu. Selesai. Tidak ada perbedaan. Tidak ada ya? Tidak ada perbedaan. Di antara di antara perbedaan-perbedaan itu dikonklusikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oke, demikian perbincangan yang kita menyoal soal masalah Filistin. Kemudian kelompok besar atau partai terbesar dalam di Filistin ini Fatah dan juga kemudian Hamas gitu. Jadi saya kira dengan 3 tema ini, walaupun sebetulnya terakhir itu sedikit saja kita sampaikan, tapi karena memang ini menyoal soal masalah tempat kelahirannya, jadi kita cuma menyampaikan itu, menyoal soal masalah pemahaman dan perkembangannya lain kesempatan. Oke, jadi itu sudah clear. Apapun itu bentuknya, yang paling terpenting ini Ustadz ya, karena ini menyoal soal masalah kelompok yang sebetulnya mereka tidak mau menyumbang, tetapi malah mendorong orang lain yang pengen untuk mendapatkan pahala untuk tidak boleh menyumbang. Itu kan bahaya. Iya. Sudah tidak menyumbang, dorong orang untuk tidak menyumbang lagi. Sok-sokan bilang di dalam negeri kita banyak kemiskinan, justru dia yang gak memandang orang. Iya, betul. Artinya dia sendiri pun di dalam negerinya juga tidak menyumbang. Iya. Jangankan dalam negeri, Pak, tetangganya aja dibiarin. Itu dia jangankan dibiarin, tidak kenal. Tidak kenal, lebih parah lagi kan. Semua telah kita selesaikan perbincangannya. Baik, jadi ini teman-teman semua saya kira menyoal soal masalah ini, perbincangan ini karena ini sifatnya adalah kondisional. Kita ingin sedikit juga mengambil kesempatan dalam perbincangan ini karena ini menyangkut soal masalah nama kebaikan, nama besar Palestina. Karena ketika kemudian bicara tentang ini seolah-olah adalah tentang bagaimana upaya untuk ya memberikan citra buruk kepada kelompok yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Jadi kita bicarakan ini biar kemudian bisa mendapatkan pencerahan gitu. Jadi semoga dengan perbincangan singkat tapi panjang ini bisa ya memberikan kepuasan dari aspek sejarah dan juga dengan pengetahuan. Teman-teman semua jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih banyak. Loncengnya jangan lupa untuk ditekan agar selalu mendapatkan notifikasi tanpa kami menginformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.